Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tema renungan kita saat ini adalah alami karya dan mujizatnya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang perwira di Kapernaum datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi hambanya yang lumpuh dan sangat menderita. Yesus berkata bahwa Dia akan datang untuk menyembuhkannya. Tetapi perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kemudian Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba perwira tersebut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada yang menarik dari kisah ini, yaitu pikiran iman yang dimiliki perwira ini. Sangat berbeda dengan pikiran iman pada sebagian besar orang yang hidup di zaman Yesus. Kemanapun Yesus berkeliling melayani, orang banyak berdesak-desakan untuk mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. Markus 6 ayat 56 menuliskan di sana, kemanapun ia pergi, orang-orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pula wanita yang sakit pendarahan juga memiliki pikiran iman yang sama. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Hal ini karena orang banyak itu melihat begitu banyak mukjizat kesembuhan terjadi ketika Yesus menjamah orang-orang sakit. Namun perwira ini hanya fokus pada perkataan Yesus yang memiliki kuasa. Pernyataan imannya ini membuat Yesus terheran-heran dan berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun." Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari perwira ini yang hanya membutuhkan sepatah kata dari Yesus yang membuatnya berjalan pulang dengan penuh sukacita untuk melihat kesembuhan yang terjadi. Apapun yang kita butuhkan, temukan jawabannya dalam firman Tuhan. Iman kita membutuhkan firman sebagai landasan, dan mukjizat membutuhkan iman. Artinya, segala sesuatu menjadi indah pada waktunya ketika firman-Nya melahirkan iman, dan iman membuahkan mukjizat Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk mempercayai bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Karena itu serahkanlah seluruh hidup kita kepadanya. Maka sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk mencintai firman-Mu dan menjadikannya sebagai dasar kehidupan kami, agar kami dapat merasakan karya dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Demikian juga kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Pada saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam setiap keputusan, kebijakan, dan apapun yang mereka lakukan, seturut dengan pimpinan Tuhan. Ajarkan pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.